Sekarang kita ada, besok kita tidak ada. Waktu kita terbatas. Eksistensi kita nanti dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Maka kesadaran ini ayo dijadikan titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi konsep menarik dari Hans Jonas apa? Dahulukan ramalan negatif. Kita selama ini kan mikir, kita mikirnya yang positif-positif saja lah Pak. Jangan yang negatif-negatif. Tapi kata Jonas sebaliknya, untuk situasi etika masa depan ini prioritaskan kemungkinan negatif. Yo buang misalnya bekasnya kopi ke dekat sumur itu yo sebenarnya tidak terlalu ngefek sih, yo biasa saja, tidak terlalu bahaya, tapi yo ada sih bahayanya. Dahulukan yang ada bahayanya ini. Ini membuat kita lebih hati-hati. Kata Jonas, kemungkinan buruk harus diberi prioritas dibandingkan kemungkinan baik. Kita kan kadang nyinyir kalau ada hati-hati ya. Mungkin ini cuacanya sedang buruk, gelombangnya sedang tinggi. Kemungkinan 3 hari ke depan itu situasinya tidak kondusif untuk kita yang dekat-dekat pantai misalnya. Terus kita, kayak Allah saja, kayak ngerti-ngerti. Kan banyak orang nyinyir begitu. Loh ndak, yo itu peringatan. Biar kita lebih hati-hati. Karena untuk kelestarian kita prioritaskan ramalan negatifnya. Kata Jonas, manusia itu dapat hidup tanpa keuntungan tertinggi. Tapi dia tidak mungkin bisa hidup dengan keburukan tertinggi. Ya keburukan tertinggi itu ya bangsane bencana, bangsane kehancuran, kerusakan total. Kita tidak sanggup. Kalau sekedar air mampet kita sanggup lah, tapi tidak ada air kita tidak sanggup. Jadi itu keburukan tertinggi. Kalau sekedar sementara puasa tidak masalah, tapi tidak makan sama sekali tidak mungkin bisa. Maka ayo kalau ada ramalan-ramalan yang buruk, bukan berarti wah itu suudzon Mbak, tidak begitu. Biar lebih hati-hati kita, biar tidak sembrono. Ya kita tidak bisa memastikan masa depan, tapi kita bisa hati-hati agar tidak fatal kerusakan yang mungkin terjadi. Alah Pak, kalau memang takdirnya Allah kiamat, ya kiamat. Ya ngapain repot-repot amat, kan banyak yang sekarang kalimatnya seperti ini. Kita lupa bahwa bumi ini diamanatkan pada kita oleh Allah. Kita khalifahnya. Maka kemungkinan negatif harus kita pegangi. Dalam rangka apa? Biar hati-hati. Misalnya teman-teman jangan banyak-banyak makan minum teh ya, nanti lambungmu bisa bermasalah loh. Itu mungkin bisa iya bisa enggak lah. Iya, cuma kamu pegangi yang kemungkinan bisa masalah ini. Jangan kemungkinan tidak masalahnya. Itu yang dimaksud prioritas kemungkinan negatif. Jadi jangan berlebihan minum tehnya atau minum kopinya. Jadi ini cara berpikir etik masa depan. Jadi, kalau bahasa hari ini, pertimbangkan pahitnya dulu. Kayak orang, kamu menikah itu ada enaknya, tapi pahitnya luar biasa. Kamu siap pahitnya? Yang ditanyakan pahitnya. Kalau pahit kamu siap enggak? Siap saya kalau pahit. Kalau pahitnya saja siap, apalagi enaknya. Kalau kamu nikah, kamu enggak bebas lagi loh. Siap Siap, enggak apa-apa. Kalau kamu nikah, kamu tidak bisa sesantai dulu lagi loh. Siap, tidak apa-apa. Ini kan kemungkinan buruknya. Kalau kemungkinan baik sih santai. Orang itu menang itu semua mudah siapnya, tapi kalah jarang orang siap.
Maka mungkin lebih baik kalian latihan kalah daripada latihan menang. Menang tidak perlu latihan. Sukses itu otomatis semua orang siap sukses. Tapi tidak semua orang siap gagal. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalian lomba kok terus kalah, santai saja. Oh, saya memang latihan kok. Tidak menang juga tidak apa-apa. Ini sedang melatih mentalku. Kamu mungkin tidak siap kalah, tapi saya menang siap. Sekarang kalah saya kuat. Latihan kuat kalah itu penting. Itu yang disebut prioritaskan yang negatif. Jadi dahulukan kemungkinan negatifnya. Kalau yang negatifnya kita siap, ya menghadapi yang lebih baik kita oke. Ayo siap-siap ya, siapa tahu nanti ada gempa misalnya. Loh, ada gempa beneran tidak masalah. Kita sudah siap. Tidak ada gempa apalagi, kan tidak masalah juga. Tapi kalau kita tidak siap-siap, begitu ada gempa kita habis montang-manting. Ini yang dimaksud prioritaskan kemungkinan negatif demi masa depan. Tidak mesti juga kok Pak, anak cucu kita ke depan siapa ngerti mereka lebih cerdas, secara sains lebih canggih. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kan kita mempersiapkan kemungkinan buruknya. Jangan sampai mereka sengsara karena kelakuan kita. Coba bapak-bapakku dulu, simbah-simbahku dulu nggak serakah gini. Mungkin aku masih nyaman hidup di bumi ini. Sekarang nggak tersisa apa-apa. Airnya sudah kotor, kemudian udaranya sudah polusi, tidak karu-karuan misalnya. Itu kita bisa disambati oleh anak cucu kita. Ayo, ya disambati bahasa Jawa. Jadi ayo ya, kita jangan nyinyir lagi kalau ada orang suruh kita siap-siap menghadapi yang terburuk, menghadapi situasi, menyiapkan diri menghadapi yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang hidup itu perlu persiapan. Kalau persiapan untuk yang baik-baik insya Allah kita siap. Tapi untuk yang buruk-buruk kan kita perlu latihan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Kewajiban etika masa depan yang pertama adalah ketakutan. Jadi ini biasanya moral itu kan menyuruh kita berani. Ini kalau Han Jonas menyuruh kita takut. Jadi kenapa? Karena dalam ketakutan orang akan serius meresponnya. Orang akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi, kenapa sih Pak harus takut? Takut itu kan gentar terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya memang, jadi masa depan belum jelas, belum kita rasakan. Makanya tidak bisa dengan pengalaman observasi langsung. Yang bisa kita lakukan apa? Takut saja, bayangkan ya. Kayak tadi kan saya ngomong itu, bayangkan kalau di masa depan kita jadi orang yang tangannya kecil, mulutnya ke depan. Itu kan kita sebenarnya sedang membayangkan saja. Tidak apa-apa dibayangkan begitu terus tumbuh rasa takut. Ketika rasa takut ini muncul, kita akan terus mengantisipasi biar ketakutanku tidak terjadi. Kalau kamu tidak takut, mungkin kamu tidak mengantisipasinya. Takutlah. Loh ini menarik loh. Ada ayat Al-Quran. Mungkin surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 9. Kalau saya salah kalian cek nanti saya diingatkan. Yang bunyinya wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takutlah. Jadi ini ayat yang menyuruh kita takut. Saya tidak tahu Han Jonas ini pernah ngaji apa enggak. Jadi menyuruh kita takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kita juga ayo takut. Jangan-jangan masa depan kita suram. Jangan-jangan generasi yang akan datang sulit
oleh kita. Jangan-jangan ini kan menggerakkan kita rasa takut ini. Kalau kita tidak takut, tidak takut kok Pak, ya tidak ngapa-ngapain sudah. Masa depan nanti kemungkinan anak cucu kita sangat sengsara hidupnya karena kita. Biasa saja Pak, tidak takut. Masing-masing orang tanggung jawab sendiri-sendiri atas hidupnya. Ya sudah, kalau tidak takut selesai. Maka takutlah. Kalau bahasanya Al-Quran, takutlah meninggalkan generasi yang lemah. Bukan aslinya mereka lemah, kitalah yang mengkondisikan mereka jadi lemah. Oke ya, jadi perintah pertama agar etika masa depan ini jalan, takutlah. Oke, baik, yuk ketika orang takut, baru dia bergerak untuk mengatasinya. Yang kedua, rasakanlah. Bayangkan kita ada di zaman itu, kemudian coba rasakan. Ayo, seandainya kita yang hidup kira-kira 50 tahun lagi, yang di sana sungai-sungai mampet habis, air-air coklat semua. Tidak ada orang mau bertani karena tanah sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya kita tiap hari hanya makan pil saja. Kopi juga tidak ada, tanaman kopi sudah tidak ditanam lagi. Orang hanya minum kopi ekstrak buatan, rasanya rasa kopi tapi tidak dari kopi misalnya. Enak tidak hidup kayak gitu ya? Nyaman tidak hidup kayak gitu ya? Ini namanya ikut merasakan. Jadi kemudian kan kita ngeri, wah tidak siap saya hidup kayak gitu. Takut saya hidup kayak gitu, kayak tadi. Saatnya saya jangan sampai anak cucuku merasakan itu. Nah, ini etika masa depan. Jadi setelah kita takut, sekarang kita rasakan sendiri. Kita bayangkan sesuai kondisi saat itu. Hidup yang setiap hari terancam oleh lingkungan karena kita sendiri yang menciptakan. Bayangkan seandainya perang nuklir beneran terjadi. Yang itu radiasinya saja tidak habis sekian tahun. Betapa beratnya. Kalau gitu tidak usah nuklir-nukliran perang lah. Tidak usah tanding menggunakan senjata nuklir. Kalau tanding sepak bola saja tidak apa-apa lah. Nah, misalnya, wah betapa ngerinya situasi perang hari ini. Misalnya Rusia sama Ukraina. Mbok sudah tidak usah perang kayak gitu lagi. Sepak bola saja, diadu saja siapa yang menang terus. Dialah pemenangnya, wis lewat sepak bola. Misalnya, ayolah kita rancang gimana masa depan itu biar nyaman ditinggali anak cucu kita. Jangan sampai ketakutan kita, perasaan ngeri kita tadi benar-benar mereka alami. Jadi inilah yang didorong oleh Hans Jonas. Jadi etika masa depan itu hidup kalau kita takut dan kalau kita bisa membayangkan perasaan anak cucu kita di masa depan. Kalau kita tidak bisa dua ini biasanya sulit kita untuk keranah masa depan. Ya malam ini mungkin sadar sebentar sekilas saja, nanti pulang ya balik kaya asale. Nanti buang sampah diam-diam pagi-pagi di tempatnya. Meskipun ada tulisannya, dilarang buang sampah di sini, tidak peduli, tidak ada orang. Dilarang, zaman saya dulu di kos-kosan bahkan ada tulisan dilarang kencing di sini. Itu pun ada tulisannya, ya tiap hari ada saja orang kencing di situ. Itu manusia, dia tidak mikir ke depan, tidak mikir itu. Ya berhenti kencing di situ karena terus sama teman-teman beli bunga yang untuk ziarah itu ditaruh di situ terus dikasih lilin. Akhirnya tidak ada yang berani kencing di situ. Kalau ditakut-takuti sama setan ya baru serius. Itu mungkin yang membuat simbah-simbah kita dulu terus, ini pohon ini ada penunggunya loh ya. Kita tidak berani macam-macam wis. Coba berani, alah Pak itu tahayul, ditebang saja. Habis pohonnya. Oke, baik. Jadi ini dua ya rumusnya etika masa depan itu, kewajiban dan perasaan.
Nah, lanjut. Etika masa depan itu, kata Jonas, bukan timbal balik. Jadi tidak seperti kita berbuat baik pada orang hari ini. Karena kita ini melakukan kebaikan untuk generasi yang akan datang, yang belum ada. Jadi kalau ditanya, Pak, ini haknya anak-anak di masa depan. Loh, enggak tahu, wong masa depan itu kan mereka belum ada. Jadi orang yang belum ada kan masih belum punya hak sebenarnya. Secara hak ya mereka belum punya. Tapi secara tanggung jawab mereka menunggu kita untuk mempedulikan mereka yang hari ini mungkin belum muncul. Hari ini generasi yang akan datang itu mungkin masih tersimpan dalam diri kalian. Ya nanti setelah nikah keluar. Jadi tidak timbal balik itu kita tidak bisa mengharapkan mereka itu merespon kebaikan kita. Mereka tidak bisa menuntut keadilan, mereka tidak bisa menuntut hak karena mereka sebenarnya belum ada. Tapi, mereka nantinya pasti ada. Kecuali kiamat. Kalau kiamat beneran tidak usah dibahas itu. Tapi situasi normal itu mereka nantinya pasti lahir, pasti ada. Nah, jadi jangan membayangkan etik masa depan itu terus saya dapat apa. Jangan ditunggu saya dapat apa. Mungkin dapat pahitnya saja, dapat capeknya saja, dapat lelahnya saja, pengorbanannya saja. Yang menikmati dapatnya anak cucu kita besok. Jadi ini catatannya. Etika masa depan itu bukan timbal balik, tapi tanggung jawab. Nah, ini loh. Tanggung jawab karena terpanggil. Jadi, kenapa sih kok kita harus bertanggung jawab pada masa depan? Karena terpanggil. Terpanggil itu ya, tidak ada yang manggil, tapi terpanggil. Kayak kalian misalnya lihat saya di depan kok batuk. Terus sampean yang bawa tisu terpanggil. Tak kasih tisu Pak Faiz biar batuknya bisa. Nah, ini namanya terpanggil. Saya tidak minta, tapi terpanggil. Ilustrasi dari Jonas kayak kita begitu lihat bayi baru lahir. Melihat bayi baru lahir itu kan kita terpanggil untuk melindungi, menolong, mendampingi sampai dia besar. Anak ini harus sampai besar jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Kalau ditanyakan begitu. Kenapa? Itu namanya keterpanggilan. Ini mirip dengan etika tanggung jawab minggu lalu. Itu kan dasarnya juga terpanggil. Begitu orang hadir di depanku, aku terpanggil untuk merespon, melayani dia. Nah, ini orangnya generasi yang akan datang. Jadi kesadaran keterpanggilan. Yo kayak zaman dulu simbah-simbah kita waktu berjuang mempertahankan negara, melawan penjajah, itu kan juga jenis keterpanggilan. Mereka tidak dapat SK atau diberi SK oleh presiden harus berjuang, tidak ada. Tidak ada surat tugasnya. Tidak ada perintah dari Pak Lurah juga, tapi terpanggil. Demi masa depan anak cucunya biar bisa merdeka. Bebas menikmati alam Indonesia yang luar biasa. Meskipun anak cucunya terus ya kurang ajar, ngerusak-ngerusak tadi. Jadi, tapi ini namanya keterpanggilan. Nah, mbok yo kalian punya keterpanggilan yang sama. Gimana caranya anak cucuku besok bisa lebih nikmat hidupnya bahkan dari aku sekarang. Masih bisa menikmati aneka ragam fasilitas ekosistem alam semesta yang luar biasa. Nah,
Jadi tanggung jawab itu bukan timbal balik, tidak dagang, tidak mencari untung apapun. Mungkin malah kita harus berkorban, tapi ini sejenis keterpanggilan. Jadi keterpanggilan itu jangan ditanya yang manggil siapa, tapi suara hati kita yang manggil kita untuk turun mengatasi ini. Nah, inilah rumusnya etika masa depan. Dalam teori tanggung jawab ini, Hans Jonas mengkritik kemarin Levinas. Levinas sih sudah bagus. Kalau kita ketemu orang lain, kita terpanggil untuk bertanggung jawab melayani dia. Tapi Levinas melupakan orang-orang yang belum lahir, kata Jonas. Orang-orang di masa depan, anak cucu kita. Baik pada sesama hari ini bagus, tapi sudahkah kita juga baik pada orang-orang yang belum lahir nanti, anak cucu kita, generasi yang akan datang? Berarti apa? Ya kita siapkan mereka, kita sediakan fasilitas untuk mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan nikmat. Tidak sekedar baik dengan orang-orang hari ini. Nanti kadang-kadang dalam rangka baik dengan sesama hari ini, kelakuan kita malah menghabiskan sumber daya. Sehingga orang-orang di masa depan tidak kebagian. Ini juga tidak etis, kata Jonas. Jadi ini bedanya tanggung jawab di Levinas dengan tanggung jawab di Jonas. Kalau di Levinas tanggung jawab itu ya baik pada sesama. Kalau di Hans Jonas tanggung jawab itu ya baik pada tidak hanya sesama, tapi generasi orang-orang yang akan datang. Ini definisi tentang kebaikan yang berbeda. Nah, itu ada quotes-nya dari Jonas. Tanggung jawab itu adalah keharusan mendasar dalam peradaban modern. Dan itu harus jadi kriteria yang tidak dapat dihindari untuk mengukur dan menilai tindakan manusia. Termasuk tindakan atau kegiatan pembangunan. Jadi sekarang kriteria moral itu, kalian selama ini sudah punya banyak kriteria moral dari berbagai sumber, dari agama, dari budaya, dari masyarakat, dari kelompokmu, organisasimu. Kalau versinya Jonas, tambah satu lagi kriteria, yaitu kelestarian di masa depan. Ketika mau melakukan sesuatu, tanyakan lagi, yang saya lakukan ini mengancam kelestarian manusia dan lingkungan di masa depan atau tidak. Jadi kriteria tindakan sekarang harus tambah satu, katanya Jonas. Yaitu tadi, kepedulian pada masa depan. Ini benar sih, ini bagus sih. Tapi kalau kita melakukan ini, apa anak cucu kita tidak terancam nanti? Ini memang hak kita sih, uang-uang kita, untuk menggali sumber daya semampu kita. Tapi kalau kita boroskan sampai habis, apa kita tidak berdosa pada anak cucu kita? Nah, ini namanya kriteria pertanyaan-pertanyaan yang peduli dengan masa depan. Baik, nah di teorinya Jonas nanti juga ada dua jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab model orang tua, ada tanggung jawab model negarawan. Tanggung jawab model orang tua itu sifatnya alamiah, konkret, dekat, akrab. Kalau negarawan tidak. Negarawan itu tanggung jawabnya buatan, abstrak, tidak akrab. Ini dua jenis tanggung jawab. Jadi yang satu alami begitu saja muncul. Orang tua itu kan
terpanggil begitu saja. Jadi orang tua itu tidak perlu belajar gimana ya saya bisa sayang sama anak-anakku. Otomatis saja begitu punya anak langsung sayang. Kalian tidak perlu kursus parenting untuk menumbuhkan rasa sayang pada anak. Ya kalau caranya menyayangi yang baik bisa kursus. Tapi rasa sayang itu otomatis muncul. Itu yang disebut alami. Kalian begitu punya anak, pasti terpanggil untuk bertanggung jawab pada anak itu. Yang normal ya, karena ada juga orang yang tidak normal. Kan ada yang tidak normal itu baru lahir terus dicekek, terus dibuang. Ada yang begitu, itu sudah tidak normal. Yang normal itu punya anak, pasti langsung punya rasa sayang pada anak. Ini ikatan alamiah. Beda dengan negarawan. Kalau negarawan itu sayangnya pada negaranya itu sifatnya abstrak. Jadi dia perlu pijakan-pijakan untuk menumbuhkan rasa sayang itu. Oh iya ya, kita itu kan hidup di negara ini, kita itu kan menikmati tanah dan airnya, kita itu kan dapat banyak fasilitas di sini, ya tentu saja kita harus ikut bertanggung jawab, wong ini rumah kita. Nah ini gaya negarawan. Kayak kalian dengan organisasi misalnya, Pak saya ikut tanggung jawab di organisasi ini Pak, saya yang mendirikan, saya yang ini buatan. Jadi perlu ada reasoningnya. Itu biasanya gaya negarawan. Tapi ada yang alami, muncul begitu saja. Oke, baik. Nah, sifatnya tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama menyeluruh, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga terarah ke masa depan. Menyeluruh itu berarti kita ini bertanggung jawab ya pada totalitas yang kita tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab pada anak itu ya keseluruhan hidupnya. Tidak kok Pak saya tanggung jawab pada anak ini kan ya urusan makan saja. Dia sudah tak kasih sangu, tak kasih makan ya sudah. Kan tidak itu saja. Juga pendidikannya, juga mentalnya, juga moralnya. Ini yang disebut menyeluruh. Jadi tanggung jawab itu menyeluruh. Yang kedua berkelanjutan. Tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya. Pak, hari ini saya libur sajalah, tidak usah sayang sama anak misalnya. Pak, bulan ini NKRI harga matinya libur ya, tidak pakai ya, tidak. Berkelanjutan, ya terus. Dalam situasi apapun, kita tetap diminta tanggung jawab. Nah ini ciri kedua. Ciri ketiga, terarah ke masa depan. Jadi kita itu bertanggung jawab tidak hanya hari ini, tapi bertanggung jawab agar dia lestari sampai masa depan. Dia terjamin ada terus sampai masa depan. Inilah 3 jenis sifat dan tanggung jawab dari etika masa depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Ini menarik. Ini bagi banyak orang titik lemahnya etika masa depan. Jonas sendiri juga menyerahkan pada kita pada akhirnya. Bagaimana seandainya manusia hari ini tidak ada yang mau tanggung jawab? Kalau semua orang tidak ada yang mau berkorban untuk masa depan, apakah kita masih tetap mau demokrasi? Kalau demokrasi itu kan ya memang haknya mereka, Pak, tidak mau tanggung jawab. Memang orangnya memang belum ada di masa depan. Nah, akhirnya kata Jonas apa? Kalau begitu mungkin perlu satu benevolent dictatorship. Benevolent dictatorship itu diktator yang baik hati tapi. Diktator yang baik. Diktator itu kan memaksa, tapi ini baik dia. Dipaksa ke arah kebaikan. Jadi ada kata Jonas,
Kalau bisa di masyarakat, kalau sulit orangnya tidak sadar semua, Pak, sekedar buang sampah sembarangan saja, strategi apapun tidak mempan, Pak. Barang siapa buang sampah, denda 50 juta, ya tetap dibuang sampah sembarangan. Barang siapa buang sampah begini, taruhannya nyawa, saya baca di mana itu, ya tetap buang sampah sembarangan. Sulit, Pak, ini menghadapinya. Ya sudah, kata Jonas, kalau di masyarakat ada satu elit khusus yang tugasnya memaksa. Jadi memaksa orang dengan aspek kelestarian ini. Jadi mungkin karena memaksa itu berarti ada hukumnya, tapi ada istilah diktatorshipnya. Diktatorship itu dia punya kuasa. Mungkin menghukum di tempat atau apa, kan istilahnya diktatorship. Jadi memaksa tapi untuk kebaikan. Nah, ini nanti ada yang mengkritik Jonas di sini. Jadi karena manusia hari ini itu kan senangnya dengan demokrasi. Haknya manusia dong. Kalau memang milikku mau apa, kayak tadi loh. Ini tanah-tanahku, tak bangun apa kan suka-suka aku. Tak bikin apa suka-suka aku. Wong ini uang-uangku. Itu kan gayanya demokrasi. Maka kata Jonas, kalau memang sulit, bikin saja pasukan khusus, pasukan elit untuk benevolent dictatorship. Yang bisa memaksa kita melakukan kebaikan. Wong manusia itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Kalau disuruh sadar sendiri, saya tunggu dia sadar, Pak, lama. Tidak sadar-sadar, kadang-kadang sudah mengalami macam-macam, ya tetap tidak sadar. Ya pernah sadar sebentar tapi lupa lagi. Kalau sudah kena kepentingan, kena uang, kena itu biasanya lupa lagi sudah. Maka boleh ada benevolent dictatorship, kata Jonas. Meskipun nanti banyak yang mengkritik. Dan Jonas sendiri bilang, bagaimana mekanismenya, sejauh mana kekuasaannya, ya silahkan dirumuskan sendiri-sendiri. Saya tidak tahu, ya sesuai lokal tempatnya masing-masing. Tapi yang penting pesannya Jonas jelas bahwa ini penting loh. Mungkin kelihatannya idealis, tapi kalau kita tidak peduli ini, ya nanti memang apokaliptik, situasi kiamat yang akan kita hadapi, ya situasi yang kita ciptakan sendiri, kelakuan kita sendiri. Jadi termasuk efek-efek teknologi tadi. Ya kalau ada perilaku teknologi, efek dari teknologi yang merusak hidup manusia, termasuk merusak generasi yang akan datang, ya kita harus berani memaksa agar tidak ke sana. Makanya kalian jangan protes kalau situs-situs kesayanganmu diblokiri oleh Menkominfo. Sendak apa-apa lah, itu mungkin pertimbangan masa depan. Jadi ikuti rumusnya Jonas ini. Terpanggillah untuk ikut bertanggung jawab. Karena ini hubungannya dengan generasi. Baik, terakhir ini ada quote dari Jonas. Kata dia, bagi kita semua, pengetahuan bahwa kita hari ini ada, tetapi singkat saja, dalam batas waktu yang tidak bisa kita nego sesuai keinginan kita. Mungkin kesadaran ini penting, pengetahuan ini penting sebagai masukan untuk menghitung hari-hari kita dan membuatnya berarti. Mari kita ketahui, mari kita sadari, sekarang kita ada, besok kita tidak ada. Waktu kita terbatas. Eksistensi kita nanti dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Maka kesadaran ini ayo dijadikan titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan, apa yang berarti dan bermakna yang bisa kita jalankan. Tidak usah merasa masih muda.
Oh saya masih muda Pak. Ya, itu kan pikiran kayak gitu kan orang-orang tua. Waktu kita terbatas. Waktu saya masih panjang kok Pak. Tidak ada jaminan. Banyak yang lebih muda itu yang berangkat duluan. Coba kamu hitung, ayo yang kemarin di Stadion Kanjuruhan itu. Anak-anak muda semua. Jadi jangan merasa lebih muda berangkatnya nanti-nanti. Saya sudah lebih tua. Kalian yang masih muda tidak jaminan juga. Maka tidak usah mikir itu, sadari saja waktu kita terbatas. Tidak panjang. Kalau kita tidak segera melakukan perbaikan, ya generasi yang tadi kita keluhkan dengan berbagai problem, tidak akan bisa terkoreksi jadi lebih baik. Jadi ini PR kita semua, mumpung kita pas lagi sadar. Mungkin ya pas lagi di ruangan ini, nanti keluar tidak sadar lagi. Tapi saya wanti-wantikan itu. Makanya istilahnya Jonas, etika masa depan. Sistem moral yang mempertimbangkan masa depan. Tidak moralitas yang egois, yang mikir aku saja, diriku saja sekarang. Gimana caranya aku dekat sama Allah, gimana caranya jadi orang soleh, gimana caranya sampai aku bisa mencintai Allah, bersatu dengan Allah. Oke, alhamdulillah itu bagus. Tapi jangan lupa anak cucu kita. Jangan tidak peduli sama mereka, karena mereka pun hakikatnya titipan Allah yang diamanatkan pada kita, bagian dari tanggung jawab kekhalifahan kita.